Assalamualaikum, selamat malam. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Senang sekali saya Minggi Dari hadir untuk menyapa Anda dalam kesempatan kali ini. Pemirsa, untuk Anda yang mungkin saat ini memiliki keterbatasan secara finansial, terus Anda kemudian terlibat dalam proses hutang, Anda bingung bagaimana cara untuk mengembalikannya, sedangkan mungkin yang terlintas di benak Anda adalah saya nggak mau ini kelilit hutang, lalu kemudian saya terkena riba dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi malam hari ini adalah saat yang paling tepat bagi Anda untuk bisa menemukan solusinya. Tentunya malam hari ini kita akan membahasnya dengan tema solusi mudah lunas hutang dan bebas riba. Hutang lunas, riba pun bebas pemirsa. Dan kali ini saya tidak sendiri karena di studio sudah hadir. Mereka ini disebut sebagai sahabat karib. Apakah sahabat karib itu? Langsung saja saya akan perkenalkan. Yang pertama adalah Bapak Ahdan Haris Setiawan. Selamat malam Pak Ahdan Haris Setiawan yang biasa disapa Pak Haris. Apa kabarnya malam, Pak? Mbak Pinky. Merdeka. Merdeka. Kenapa Pak merdeka? Ya, artinya semangat kita adalah bebas hutang riba, itu merdeka yang sesungguhnya gitu ya. Jadi kalau ditanya biasanya kita ini kalau ditanya apa kabar, jawabnya merdeka. Oh, apa kabar? Merdeka. Mau itu adalah bulan Agustus atau bulan Agustus, kita bilang merdeka dengan harapan bahwa bebas hutang, bebas riba. Sebuah afirmasi, sebuah tekad, sebuah niat dari diri kita untuk benar-benar terbebas dari hutang riba. Asik, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Karena Pak Haris tidak sendiri, karena saat ini di studi juga hadir sebelahnya yang paling cantik adalah Bu Yunis Dianawati, juga penggiat anti riba. Apa kabar Bu Yunis? Panggilannya Bu Yunis ya? Sehat Bu Yunis? Alhamdulillah sehat Mbak. Lo kok nggak merdeka? Oh iya, harusnya gitu ya? Ya, apa kabar Bu Yunis? Habis lebaran ya. Iya, Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Ya. Nanti Bu Yunis juga akan memberikan bagaimana pengalamannya. Di sebelahnya Bu Yunis ada Bapak Adi Riyadi. Apa kabar Pak Adi? Merdeka. Merdeka. Iya. Merdeka dari apa saja Pak? Dari hutang, dari kemiskinan, dan punya bebas, tidak pernah mikir hutang lagi dan duit, nggak mikir duit lagi. Wah, ini kayaknya di pengalamannya banyak makan asam garam. Nanti kita akan bahas sama Pak Adi. Tapi sekarang saya mau menuju ke Pak Haris terlebih dahulu. Dari awal saya memperkenalkan yang hadir di studio ini adalah para sahabat karib. Mungkin boleh dijelaskan yang dimaksud sebagai sahabat karib itu siapa, apa, bergeraknya di bidang apa? Silahkan. Ya, jadi karib itu kalau dari artinya kan dekat ya, akrab gitu ya. Tapi karib juga punya maksud, punya arti kalau di sini itu komunitas anti riba. Jadi singkatan dari komunitas anti riba, singkatnya karib. Nah, ini adalah sebuah komunitas, sebuah kumpulan dari orang-orang yang benar-benar pengen terbebas dari hutang dan riba, dan juga mau berbagi dengan banyak orang, membantu banyak orang supaya terbebas dari hutang dan riba. Memang di karib ini, di komunitas anti riba ini ada orang yang ketika bergabung, dia memang sudah nggak punya hutang, tapi dia pengen masih punya impian-impian yang lain yang pengen diwujudkan ya, tanpa harus berhutang. Nah, kemudian ada juga yang ketika masuk juga dia masih punya hutang. Ada yang sudah lunas, ada yang masih berproses. Ya. Kalau karib ini sendiri, komunitas anti riba ini sudah hadir di Indonesia sejak berapa lama, Pak Haris? Sudah sejak 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Ya. Pada saat itu mungkin boleh cerita pemicunya apa sih kok sampai akhirnya hadir nih komunitas yang ini keren banget ya, punya konsep bebas hutang, bebas riba. Iya, jadi kebanyakan dari mereka orang-orang yang awalnya itu benar-benar merasakan bahwa yang namanya hutang riba itu benar-benar mencekik. Ya, biasa orang ketika dalam posisi sulit dia akan mencari ya apa yang bisa membuat tenang gitu ya. Nah, salah satunya adalah lari ke persoalan agama biasanya. Nah, ketika dia lari ke persoalan agama, kemudian mendekatkan diri sama Allah, nah, disitulah mendapatkan pencerahan. Ternyata riba itu memang sesuatu yang dilarang dalam agama. Ya, bahwa bahkan riba itu kalau ada 72 tingkatan dosanya. 72 tingkatan. 72 tingkatan. Wah, Dan yang paling ringan itu seperti dosanya seorang anak menzinai ibu kandungnya. Aduh, tapi kalau kita supaya bisa tahu lebih banyak mengenai komunitas anti riba, terus kenapa sih kita tuh harus berhati-hati masalah riba, kita boleh melihat ada tayangan dulu ya, Pak Haris ya. Baik pemirsa, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi sama Pak Haris untuk membahas mengenai kegiatan dari komunitas anti riba dan juga apa sih yang membuat para sahabat karib ini akhirnya bisa bilang merdeka dari hutang dan juga riba. Saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan
yang berikut ini terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ahalallahu al-ba'i wa harrumu riba. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dan keluarga kita dari hutang dan riba. Dosa riba adalah dosa besar yang paling mengerikan. Kenapa mengerikan? Yang pertama, kata Nabi SAW dijelaskan bahwasanya riba itu memiliki 73 pintu, dan pintu terendah dari riba seperti anak yang menjinahi ibu kandungnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Saudaraku, kalau kita melihat di luar sana orang berzina, dosa besar. Bahkan kata Nabi, sekali zina 40 tahun bahkan hingga 70 tahun hancur amal-amalnya. Nauzubillah. Tapi ternyata dosa riba lebih besar lagi, saudaraku. Mengerikan sekali dosa riba. Dan yang kedua kata Nabi SAW, 1 dirham yang dimakan dari hasil riba. Hasil riba. Entahkah dia minjem uang dengan cara riba, entahkah dia meminjamkan uang dengan cara riba, entahkah dia jadi saksi, ataupun dia menjadi sekretarisnya, menulisnya, apapun itu kata Nabi, semuanya hum sawaun, sama saja kata Nabi, pelaku riba. Dan 1 dirham yang dimakan dari hasil riba itu, ibarat kalau dirupiahkan sekarang 70.000. Itu lebih besar kata Nabi daripada berzina 36 kali dengan pelacur. Nauzubillah summa nauzubillah. Sangat mengerikan saudaraku. Dan yang mengerikan lagi apa? Yang ketiga, ketika aku kata Nabi SAW di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku sampai di langit ke-7, aku melihat kilat, petir, badai, dan aku melihat sekumpulan manusia kata Nabi SAW yang perutnya besar sebesar gunung, yang terlihat dari luarnya di dalamnya berisi ular berbisa semua. Nauzubillah. Lalu aku tanyakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka? Lantas kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, mereka adalah para pemakan riba. Nauzubillah summa nauzubillah. Saudaraku, bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Al-Baqarah 278-279, Allah menjelaskan, dosa riba diperangi Allah dan Rasulnya. Biharbi minallah wa rasulih. Tidak ada yang menang. Tidak akan. Siapapun itu, tidak akan ada yang menang. Ketika Allah dan Rasulnya sudah memeranginya. Dan itu jikalau melakukan dosa riba. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Tidak akan ada yang menang, saudaraku. Mengerikan. Diperangi Allah dan Rasulnya. Ini satu-satunya dosa, yaitu riba. Dan yang paling mengerikan apa? Dosa riba bisa menghanguskan seluruh amal-amal kita. Salat kita, sedekah kita, puasa, zakat, umroh, haji, amal kebaikan kita yang kita lakukan bisa hangus semua. Apa dalilnya? Di dalam Al-Baqarah 275. Ayatnya panjang dijelaskan tentang riba. Dan di akhir ayatnya dijelaskan, ini bagi mereka yang sudah mengetahui, yang sudah tahu, tapi melakukannya. Pinjam dengan cara riba, jelas dosa. Meminjamkan dengan cara riba, jelas dosa. Kredit, riba. Saudaraku, jikalau kita tahu dan kita melakukannya, ancaman Allah datang. Al-Baqarah 275 di ayat akhir. Dan barang siapa yang kembali menghalalkan, artinya mereka sudah tahu, tapi kembali menghalalkan. Mengulanginya lagi, ulangi lagi, nggak apa-apa, coba lagi sedikit, terus diulang-ulang dosa riba. Kata Allah apa? Mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Saudara-saudaraku, sangat mengerikan sekali. Mari, bagaimana caranya agar kita bisa terhindar riba? Walaupun saat ini masih melakukan riba, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hentikan, stop. Jangan melakukannya lagi dan hijrah. Hijrah kita dari riba. Yakin beli sesuatu, kendaraan, mobil, apapun itu, kita bisa cash. Jangan dengan cara kredit. Insya Allah selalu ada solusinya. Allah akan berikan solusinya kepada mereka yang sungguh-sungguh, saudaraku. Dan sudah banyak saudara kita yang hijrah dari riba. Hidup ini singkat, hidup ini sebentar. Jangan gadaikan kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia yang secuil dan sebentar ini, saudaraku. Kita bertobat kepada Allah. Dan mari kita sama-sama berjuang untuk hidup lebih berkah dan bebas riba. Insya Allah, semoga Allah berkahi kita semua. Saya Muhammad Aji Sopandi, sampai ketemu. Dan semoga saudaraku dibersihkan oleh Allah dari dosa hutang riba. Dan semuanya sehat, sukses, kaya, berkah dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, kita baru saja menyaksikan penjelasan lebih detail lagi ya seputar masalah riba dan kenapa riba itu harus kita hindari. Tadi bersama dengan Ustadz Aziz Sopandi yang sangat jelas sekali untuk menjelaskan step-step mengenai bagaimana riba itu justru akan menjerumuskan kita. Betul begitu ya Pak Haris ya? Itulah yang membawa kesadaran bagi kita. Kemudian teman-teman juga yang punya kesadaran yang sama berkumpul lah, itulah kemudian membentuk komunitas anti riba. Dan kita pengen mensosialisasikan, berbagi dengan banyak orang supaya banyak orang bisa terbebas dari hutang dan riba. Karena mereka banyak yang tidak tahu tentang dosa riba itu. Dan kemudian teman-teman yang bersama-sama di dalam komunitas anti riba atau karib ini biasa disebutnya dengan sahabat karib. Sahabat karib. Baik, kita tahu ya kalau misalnya tadi riba tuh pasti berhubungan sama agama Islam. Kalau di luar itu apakah riba itu juga sebaiknya harus dihindari untuk yang selain beragama Islam? Sebenarnya mungkin semua agama melarang riba ya. Di Kristen juga ada, di Yehezkiel pasal 18 ayat 13 di situ membahas tentang riba. Wah, ancamannya ngeri di situ ya. Bisa dilihatlah di googling aja di Yehezkiel pasal 18 ayat 13 atau di Imamat pasal 25 ayat 36 sampai 37. Ya, di Kristen Katolik itu membahas tentang masalah riba. Jadi saya kira riba itu bukan hanya masalah agama Islam saja, bukan bahkan satu agama tertentu di saja situ ya, di situ juga tertulis dengan jelas kata-kata riba, ada kata-kata riba di situ. Jadi makanya orang-orang yang berada di komunitas anti riba nggak semuanya orang Islam, banyak juga dari agama-agama yang lain, ya, ada yang Kristen, Katolik, kemudian bahkan Hindu, Buddha juga ada. Ya, banyak sekali dari berbagai agama lah gitu. Berarti total saat ini dari para sahabat karib ini boleh dikasih bocoran sudah berkisar berapa jumlahnya? Ratusan ribu sekarang di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, tersebar di seluruh Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa saja. Tidak, di luar Jawa, di mana-mana, di hampir seluruh merata seluruh Indonesia, di Papua juga ada, di Aceh juga ada, di Kalimantan, Sulawesi, di mana-mana ada. Wow, dalam waktu 4 tahun ternyata perkembangan dari para sahabat karib itu sudah sangat luar biasa, pemirsa. Seluruh Indonesia jumlahnya sudah ratusan ribu. Nah, sebetulnya apa sih kegiatan dari para sahabat karib ini? Sahabat karib yaitu mereka-mereka yang tergabung dalam komunitas anti riba. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Jadi bagaimana pemirsa, apakah Anda saat ini sedang mencari sebuah solusi untuk mudah lunas hutang dan bebas riba? Ini adalah saat yang paling tepat karena di studio sudah hadir para sahabat karib. Mereka adalah yang tergabung dalam komunitas anti riba. Di studio sudah hadir ada Bapak Ahdan Haris Setiawan, lalu kemudian ada Pak Adi Riyadi dan juga Ibu Yunis Dianawati. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimana latar belakangnya sampai ada sahabat yang tergabung dalam komunitas anti riba atau karib ini, dan kita juga sudah tahu kenapa sih mereka tuh kok giat sekali supaya bisa mensosialisasikan anti riba. Ternyata memang riba itu sangat-sangat berbahaya, tidak hanya bagi yang beragama Islam loh, yang tidak beragama Islam pun juga memahami bahwa riba ini adalah sesuatu yang harus dijauhi. Nah, kita juga ingin mengetahui sebetulnya tadi kan dikatakan ini solusi, begitu ya Pak ya. Mungkin boleh kasih tahu dulu, berarti kegiatannya tuh apa sih para sahabat karib? Terus sampai akhirnya bisa menjadikan ini sebuah solusi, bagaimana caranya? Iya. Jadi begini, sebenarnya orang punya utang itu kan memang karena kebutuhannya jauh lebih besar ya daripada pendapatannya ya. Karena setiap orang tuh kan punya impian. Kadang orang berpikir, kalau saya tidak hutang gimana cara mewujudkan impian gitu kan. Jadi banyak orang menganggap bahwa hutang itu adalah sebuah solusi. Padahal sebenarnya hutang itu bukan solusi. Karena hutang itu sebenarnya cuma memindahkan masalah saja. Memindahkan masalah, iya, oke, memindahkan ini harus dicatat nih, memindahkan Jadi masalah. misalnya kita pengen punya mobil, tapi kan uangnya belum cukup, ya kan? Kita pengen punya dulu nih mobil, biasanya. sehingga kita kredit. Nah, masalah mobilnya selesai. Tapi masalahnya kan pindah, jadi cicilan mobilnya kan. Cicilannya bagaimana? Karena kalau kita dilunasi bisa diambil lagi kan mobilnya. Jadi mobilnya seolah-olah selesai, tapi masih ada masalah yang lain. Nah, orang mengira bahwa hutang itu solusi, padahal sebenarnya bukan solusi. Nah, makanya kita dari komunitas anti riba ini kan hanya komunitas, kumpulan orang-orang yang sadar dosa riba dan pengen berbagi. Tapi kita nggak punya duit, gitu ya, kita nggak punya uang. Maka kita menggandeng sebuah perusahaan yang punya visi yang sama, ya, namanya Best Corporation Syariah. Best Corporation Syariah. Nah, mungkin bisa dikasih tahu apa kesamaannya Best Corporation Syariah ini dengan visi misi dari para sahabat karib ini? Jadi begini, saya jelasin tentang Best Corporation Syariah ya. Jadi Best Corporation Syariah itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung.
Ya, namanya BES itu sebenarnya singkatan dari Bandung Ekosinergi Teknologi. Oke. Nah, sesuai dengan namanya Bandung, kantornya juga ada di Bandung, di Grand Suropati-Kor, Jalan Mustafa nomor 39 Bandung. Itu kantor pusatnya. Nah, PT BES atau BES Corporation ini adalah perusahaan yang legal. Ya, semua izin-izinnya lengkap. Karena ini syarat penting kalau kita mau bekerja sama harus dengan perusahaan yang legal. Kemudian PT BES ini punya produk-produk yang bersertifikat halal. Ya, mendapatkan sertifikat halal semua produk-produknya terutama yang dikonsumsi. Kemudian sistemnya, sistem bagi hasilnya itu sudah sesuai syariah dan itu dikuatkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sebuah sertifikat yang menyatakan bahwa sistem bagi hasil di BES Corporation ini sesuai syariah. Jadi dari sisi negaranya aman, dari sisi agamanya aman. Nah, kenapa kita bekerja sama dengan BES Corporation Syariah? Ini ada di visi, misi, dan motonya. Ya, kebetulan ada kesamaan. Visinya apa PT BES ini? Visinya adalah menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Jadi visinya aja udah sama. Sudah kita sama pengen ya, bebas Pak? hutang riba. Ini ada perusahaan yang membantu umat bebas hutang riba. Kemudian misinya melahirkan 1.000 miliarder baru setiap tahun. Melahirkan 1.000 misinya miliarder melahirkan baru. 1.000 miliarder baru. Ini miliarder yang sesungguhnya. Tapi bebas riba. Ya, kalau cuma saya sudah flexing, jadi ya? miliarder udah lama sebenarnya. Iya, saya jadi miliarder udah lama, hutangnya juga. Miliardernya ada, Iya, hutangnya ada. Tapi kalau iya. ini miliarder Jadi- yang sesungguhnya tanpa hutang dan riba. Betul. Kalau dulu miliarder seolah-olah, kalau ini miliarder yang sesungguhnya gitu ya. Nah, masalahnya tuh sekarang yang miliarder seolah-olah tuh banyak muncul ya belakangan banyak ini banget, ya. banyak Dan banget. sangat disayangkan akhirnya berperkara. Nah, mudah-mudahan dengan ada tayangan ini bisa menjadi solusi miliarder yang sesungguhnya itu Insya tadi. Allah, karena saya dulu utangnya juga miliaran, tapi asetnya miliaran gitu ya. Yaitu miliarder seolah-olah. Nah, PT BES ini pengen melahirkan miliarder, 1.000 miliarder itu setiap tahun tuh, tapi miliarder yang sesungguhnya. Artinya punya rumah ya sertifikatnya juga ada di rumah, punya mobil mewah ya BPKB-nya juga ada di rumah begitu. Nggak disekolahin ya Pak? Ya nggak sekolah, nggak. Sudah pintar-pintar semua, sudah Udah lulus pinter semua. semua. Kemudian motonya juga keren ya, BES Corporation ini motonya adalah Go Berkah No Riba. Go berkah no riba. Jadi kalau kita ini beraktivitas kan tentunya yang kita inginkan rezeki-rezeki yang berkah ya. Ya, buat apa kita berjuang mati-matian tapi ternyata rezeki yang nggak berkah. Nah, salah satunya untuk mendapatkan rezeki yang berkah itu adalah dengan meninggalkan riba. Karena riba itu haram. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi di dalam sesuatu yang haram tidak akan ada keberkahan. Nah, tadi sudah sempat disebutkan mengenai visi sudah, misi sudah, moto sudah. Lalu kesamaannya dengan para sahabat karib yang tergabung dalam komunitas anti riba ini juga kita sudah tahu ya. Intinya bebas hutang, bebas riba, tapi bisa melahirkan banyak miliarder. Nah, pertanyaan berikutnya, ada tadi sempat disebutkan bahwa ini adalah perusahaan yang bergerak untuk penjualan langsung. Penjualan langsung berarti direct kepada customer. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan penjualan langsung seperti apa yang dijalankan oleh BES Corporation Syariah ini? Ya, jadi dalam bisnis itu kan pemasarannya ada 3 sistem ya. Sebenarnya yang secara garis besar ada yang konvensional, mungkin ada dipasarkan dengan model franchise. Ya, kita tahu lah franchise ya. Kemudian ada dengan sistem penjualan langsung atau direct selling. Nah, konvensional kita tahu lah, kita ini biasanya membeli produk-produk itu karena setelah kita melihat iklan. Iya. Iklan di televisi, Tergoda. di radio, apa lihat billboard, koran, majalah dan sebagainya. Nah, iklan-iklan itu pasti menggunakan public figure, orang-orang yang terkenal lah ya, public figure, dan tentunya menggunakan public figure biayanya nggak murah, biayanya mahal. Nah, dan ketika kita kemudian tertarik dengan produk yang ditawarkan, kita beli, kemudian kita seneng nih dengan produk itu, kita cerita dengan banyak orang, orang lain juga ikut beli, nggak ada apa-apanya untuk kita. Kita nggak dapat apa-apa gitu kan. Nah, tapi yang public figure yang mengiklankan, meskipun dia sebenarnya belum tentu pakai produknya, tapi dia dapat bayaran yang mahal. Nah, itulah yang membedakan dengan penjualan langsung. Penjualan langsung tidak menggunakan promosinya, tidak menggunakan public figure. Tapi? Jadi siapa saja konsumen, misalnya saya belanja produknya, jadi dari PT BES saya belanja produknya, kemudian saya senang, saya tertarik, kemudian saya menceritakan kepada banyak orang, dan ketika orang itu juga tertarik, kemudian juga belanja, maka rezekinya bukan ke artis, karena saya mewakili artis. Menjadi saya jadi artis artisnya diri gitu sendiri. kan. Maka bagi hasilnya ada ke orang yang mempromosikan atau ke saya. Nah, makanya di
penjualan langsung ini siapa saja orang yang terlibat mau mempromosikan itu bisa menjadi artis. Dan dari hasil-hasil sebagai artisnya Best Corporation itulah itu yang bisa membuat banyak orang punya kehidupan yang lebih bagus, terbebas dari hutang dan riba. Berarti istilahnya kita tuh mengendorse diri kita sendiri gitu ya, bukan endorse artis, terus kita mengeluarkan biaya untuk kemudian akan dipromokan oleh artis tersebut. Betul. Padahal sebetulnya tidak digunakan produknya, kita nggak tahu juga begitu. Kalau kita kan pasti kita menggunakan. Nah, kita pakai produknya, merasakan sendiri, lalu kemudian memperlihatkannya kepada para calon customer. Betul. Seperti itu kayak yang dijalankan selama ini bersama dengan Best Corporation. Jadi Syariah kita ini artisnya Best Corporation. Nah, kalau misalnya ada artisnya, berarti harus ada produknya. Betul. Kita lihat sekilas saja boleh ya, Pak Haris ya. Nanti dijelaskan lebih lanjut di segmen berikutnya. Oke, kita bisa melihat pemirsa di dekatnya Pak Haris bersama dengan rekan-rekan sahabat karib ini adalah produk dari Best itu tadi ya Pak ya, Best Corporation Syariah yang kemudian menjadi salah satu solusi bagi para sahabat karib. Nah, kira-kira bagaimana caranya produk-produk ini yang legal secara hukum negara dan juga halal untuk agama, jadi aman begitu ya, tapi ternyata bisa menjadi solusi untuk mudah lunas hutang dan bebas riba. Wah, kalau begitu adalah sebuah solusi juga kalau Anda tetap bersama dengan kami, karena kami akan segera kembali sesaat lagi dan kita akan bahas tuntas di segmen berikutnya. Pemirsa, kita masih bersama dalam solusi mudah bebas hutang dan juga bebas riba. Solusi mudah lunas hutang dan bebas riba. Hutang lunas tapi riba juga aman. Bagaimana caranya? Kalau tadi Anda sudah sempat melihat sekilas, itu tadi adalah produk yang selama ini ternyata menjadi solusi bagi para sahabat karib yang tergabung dalam komunitas anti riba. Sekarang adalah saatnya untuk kita mengenal lebih dekat. Pemirsa sudah menantikan sejak tadi bukan? Lantas apa intinya? Bagaimana caranya dengan gabung di komunitas anti riba bisa membuat kita mendapatkan solusi mudah untuk lunas hutang dan juga bebas riba? Oke, menuju ke Pak Adi Riyadi. Langsung dijawab Pak. Bagaimana produk-produk luar biasa dari Best Corporation yang digandeng sama teman-teman komunitas anti riba ini ternyata akan bisa menjadi solusi kita itu jadi lunas hutangnya, terus kita bebas dari riba. Gimana caranya? Oke, baik. Jadi kita belajar dari produk ya. Jadi sifat produk ini tuh mempunyai 3 sifat: marketable, repeatable, dan profitable. Nah, dengan 3 itu membuat bisnis ini bisa jalan. Nah, cara untuk menjalankan bisnis ini dari 3 yang sifat unik tadi itu cukup sederhana. Cara bergabungnya. Yang pasti bergabung dulu ya? Iya, harus bergabung. Cukup dengan 100.000, terus kita akan terdaftar menjadi mitra dari PT Best. Kemudian belanja. Cukup dengan belanja produk-produk dari PT Best. Terus kemudian untuk paket belanjanya ada 3. Yang pertama paket basic, yaitu dengan 2 juta. Terus kemudian ada paket bisnis, itu dengan 14 juta. Dan kemudian ada paket priority dengan 62 juta. Nah, bedanya apa dari paket-paket ini? Yaitu potensi penghasilan rezekinya yang berbeda. Tentunya ketika mengambil paket yang lebih besar, potensinya akan mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar daripada paket-paket yang lebih kecil. Jadi bagi pemirsa, Bapak Ibu ya, ketika mau ambil keputusan boleh mau pilih yang mana? Paket basic dengan 2 juta, paket bisnis dengan 14 juta, ataupun paket priority dengan 62 juta. Nah, insya Allah paket-paket itu akan memberikan rezeki buat kita semua. Kita udah tahu paketnya Pak. Lantas bagaimana paket-paket ini bisa mendatangkan keuntungan untuk mereka yang bergabung dengan komunitas anti riba? Ya, jadi untuk menjalankan bisnisnya, cara menjalankan bisnisnya kita ada 3 cara ya. Yang pertama misalnya kita sebagai pengguna produk, artinya contohnya misalnya seperti mitra saya yang ada di Bengkulu ya. Dia punya lahan sampai 60 hektar. Iya. Ternyata begitu ngobrol itu kebutuhan untuk pupuknya ketika beli pupuk kimia itu sampai ratusan juta. Nah, ketika saya jelaskan ketika Bapak mau menggunakan produk ini akan banyak manfaatnya Bapak terima. Kalau di luar sana belanja produk pupuk kan dapat kaos sama
kalender. Bonusnya kan itu ya. Iya. Insya Allah ketika pakai produk kami dari PT BES, ya, dia akan mendapatkan kesempatan untuk dapat motor gratis, mobil gratis, bahkan sampai rumah gratis. Itu cara pertama untuk menjalankan bisnisnya. Cara yang kedua itu dengan kita bercerita manfaat dari produk-produk ini, sampaikan ke banyak orang ya. Insya Allah ketika orang itu bisa tertarik dengan produk-produk ini, terus kemudian kita juga bisa menjual. Nah, dengan menjual itu kita akan mendapatkan keuntungan selisih dari harga produk, ya kan? Seperti bagaimana Pak maksudnya untuk selisihnya itu? Ya, misalnya kita belanja kan sebagai mitra. Tadi Kita kan akan 2 juta, misalnya saya ngambil paket 2 juta nih Pak. Iya, betul. Terus? Nah, belanja 2 juta, kita akan mendapatkan 12 box produk yang masing-masing harga satu produk itu 250.000. Sedangkan 12 box kalau di belanja 2 juta itu jatuhnya kan satu boxnya itu harganya 175.000. Ketika dijual 250 ada selisih harga. Nah, itu keuntungan pribadi kita sebagai Selisihnya penjual itu produk. kita sendiri. Iya. Langsung kita simpan nama diri kita sendiri. Iya, Oh, nama sudah kita. depan mata sudah tahu keuntungannya berapa Sudah berarti tahu ya. ya. Dan harga ini kan sudah ditentukan oleh perusahaan. Jadi kita sudah bisa menghitung keuntungan langsungnya. Itu cara yang kedua. Terus kemudian ada cara yang ketiga. Ketika cara pertama misalnya kita nggak punya lahan luas, terus kemudian kita nggak bisa menjual produk. Ada cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga ini kita caranya beramai-ramai. Beramai-ramai? Mengerjakan bisnis ini. Kan ini sebuah bisnis ya. Jadi kita kerjakan bersama-sama, sampaikan kepada teman, tetangga, orang lain ya, yang mereka pengen lunas hutang, bebas riba, pengen punya motor cash ya. Selama ini kan kita kredit terus ya. Iya. Pengen punya mobil cash, pengen rumah cash, ajak jalankan bisnis ini beramai-ramai. Itu dalam waktu tertentu kita juga akan bisa dapatkan rumah, mobil, motor gratis semua. Itu. Jadi insya Allah bisnis ini modalnya murah, caranya mudah, hasilnya mewah. Itu insya Allah seperti itu. Ini butuh testimoni. Berarti Pak Adi sudah berapa lama tergabung? Saya mulai fokus serius jalankan bisnis ini kurang lebih sekitar 2,5 tahun yang lalu. 2,5 tahun. 2,5 Baik. tahun yang lalu. Selama bergabung 2,5 tahun ini, apa yang didapatkan? Belum banyak ya. Baru 8 motor cash dan 4 mobil cash. Widih, 8 motor cash sama 4 mobil 4 cash. mobil cash. Iya. Dan itu belum banyak. Belum. Pada saat join pertama kali, itu karena harapannya apa sih Pak pada saat bergabung? Jadi- Apakah karena Bapak ingin mendapatkan keuntungan lebih aja, karena Iya. ingin mendapatkan diversifikasi usaha saja, atau Iya. bagaimana? Jadi sebenarnya kondisi waktu saya pertama kali bergabung di bisnis ini itu sama seperti orang lain ya. Punya motor cicilan, BPKB-nya di leasing, punya mobil juga cicilan, punya usaha juga modalnya dari pinjem kur ya. Nah, tapi alhamdulillah setelah bergabung di bisnis ini, motor BPKB-nya sudah ada di rumah, mobil sudah ada di rumah, sertifikat rumah sama sertifikat tanah pun sudah ada di rumah semua. Alhamdulillah. Biasanya sudah selama terbebas ini dari jalan-jalan hutang ya, riba. Pak? Iya. Dalam waktu 2,5 tahun. Dalam waktu 2,5 tahun serius menjalankan bisnis ini. Wah, kalau Bu Yunis dulu awalnya bagaimana? Apakah hanya ingin menambah income pribadi saja? Iya, kalau dulu saya alhamdulillah punya kepinginan beli mobil. Tapi karena saya ibu rumah tangga biasa dan saya cuman mengajar les bahasa Inggris ya, punya mobil itu kan rasanya itu jauh sekali gitu ya. Nah, alhamdulillah ketemu dengan ini ya. Waktu itu saya punya utang juga ya. Pengen segera lunas hutangnya, juga pengen punya mobil tapi nggak pakai kredit gitu ya. Alhamdulillah dalam waktu ini saya sudah dapat 3 motor dan 2 mobil cash tanpa saya harus pakai kredit. Alhamdulillah. 3 motor dan 2 Dan 2 mobil cash. Hutang-hutang? Hutangnya alhamdulillah sudah lunas dan ini sedang OTW mau pengen beli rumah cash. Masya Allah. Mudah-mudahan Doakan. niat baiknya dimudahkan ya, dan tentunya sekali lagi bebas riba. Nah, kalau dari Pak Haris sendiri bagaimana? Pak Haris ini kan juga termasuk salah satu yang senior ya kalau dilihat dari para sahabat karib. Kalau Bapak dulu pertama kali join pasti nggak ada masalah dong Pak. Masalahnya besar dulu Mbak Pinky ya. Jadi saya ini kan latar belakang kan pengusaha ya. Pengusaha itu biasanya utangnya banyak. Iya. Utangnya malah banyak. Karena Usahanya untuk kelihatannya membesarkan usaha ya Pak. usahanya kelihatannya tambah besar, tapi utangnya ternyata juga membengkak gitu. Tapi alhamdulillah sejak 4 tahun yang lalu saya jalankan,
Ya terakhir tuh saya masih punya utang 3,2 miliar sebenarnya. Berapa? Maaf? 3,2 miliar. Kaget loh saya, 3,2 Oh, kalau untuk miliar. pengusaha mah nggak besar itu. Ya kadang-kadang kita ini kan kebetulan di organisasi itu, organisasi pengusaha, teman-teman sering banding-bandingin hutang gitu. Oh, kalau hutangnya hutangnya berapa? kecil Cuma malah 3 malu. miliar. Ya, Oh, semakin gitu. besar tuh berarti menunjukkan bahwa dia kredibel gitu ya. Padahal Layak hutang ya, dibiayai Pak, ya? perbankan. Itu karena untuk utang besar juga nggak gampang kan. Nah, akhirnya terus bagaimana Pak? Tapi alhamdulillah setelah saya sadar dosa riba, kemudian saya mengenal komunitas anti riba dengan solusinya, saya jalankan solusinya, alhamdulillah. Ya sampai sekarang sudah nggak punya utang. Dalam waktu berapa lama Pak? Ya alhamdulillah 3,2 dulu miliar nggak sampai itu? setahun lah. Nggak sampai setahun. Pak, nanti kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Jadi ternyata mereka ini rata-rata ada yang punya impian, ada yang ingin membebaskan diri dari hutang, ada yang ingin sertifikat BPKB-nya kembali ke rumah. Dan alhamdulillah setelah menjalankan bisnis ini, ternyata merupakan solusi mudah, lunas hutangnya, dan tentunya bebas riba. Dan tentunya untuk Anda juga jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan segera kembali, tetaplah bersama dengan kami, solusi mudah, lunas hutang, dan bebas riba. Pemirsa, kalau Anda bertanya-tanya bagaimana sih caranya supaya bisa seperti Pak Adi, Bu Yunis, Pak Haris begitu, yang tentunya ingin supaya segera lunas hutangnya dan kemudian bebas riba. Nah, sekarang kita tanyakan sama Pak Haris. Pak Haris, berarti apa nih yang harus dilakukan oleh pemirsa apabila ingin bergabung dengan komunitas anti riba ini? Ya, jadi sekali lagi, jadi orang kalau kita pengen bebas hutang riba, sekali lagi orang hutang itu kan karena kebutuhannya lebih besar daripada pendapatannya, maka solusinya adalah tambah sumber penghasilannya. Nah, alhamdulillah komunitas anti riba sudah menjalin kerjasama dengan PT BES yang bisa untuk menambah sumber penghasilannya. Caranya bagaimana? Sangat gampang. Yang pertama, registrasi 100.000. Dengan beregistrasi 100.000, maka sudah tercatat sebagai mitra PT BES dan sekaligus nanti masuk di komunitas anti riba. Kemudian untuk menyempurnakan supaya kita punya hak bisnisnya, maka kita perlu belanja produknya. Nah, pilihan belanja tadi oleh Mas Adi sudah disebutkan ada 3 pilihan. Yang paling basic minimal itu 2 juta kita belanja. 2 juta itu dapat 12 box produk. Dimana kalau harga eceran mestinya kan satu boxnya 250.000 kali 12 kan 3 juta. Nah, tapi karena kita belanja paket cukup bayar 2 juta untuk mendapatkan produk senilai 3 juta. Atau yang kedua boleh kalau kita mau ambil paket bisnis, kalau kita juga mau bisnis benar-benar serius, paling tidak kita ambil paket bisnis itu 14 juta. Nanti akan mendapatkan produk senilai 21 juta. Atau kalau mau seperti saya gitu ya, rezekinya paling gede, ya udah nggak usah tanggung-tanggung kalau kita mau bisnis toh. Kalau membandingkan dengan usaha konvensional, usaha ini modalnya paling kecil 62 juta. 62 juta kalau untuk usaha konvensional paling untuk sewa ruko aja kurang mungkin ya. Iya. Nah, ini 62 juta di sini paling tinggi. Tapi potensi rezekinya juga luar biasa. Kita akan mendapatkan produk senilai 93 juta. Selisihnya Ya. besar loh. Jadi Terasa sekali. Nah, tapi potensi rezekinya juga berbeda-beda. Jadi rezekinya juga semakin besar. Nah, cara menjalankannya tadi ada 3. Yang pertama, kalau kita punya lahan yang luas, ya kita boleh kita pakai sendiri juga nggak apa-apa. Kalau kita nggak punya lahan yang luas, misalnya ini bicara pupuk, ya misalnya ini contohnya pupuk, kita punya lahan yang luas, ya sudah kita pakai sendiri aja pun. Dengan memakai sendiri, berarti kita terjadi omset, meskipun itu untuk diri sendiri, maka ketika terjadi omset, PT BES akan memberikan, ada bonus-bonusnya banyak, ada bonus hariannya ada, ya, mingguannya juga bisa ada, yang bulanannya juga bisa ada, bahkan hadiah-hadiah tadi, hadiah-hadiahnya juga ada. Itu kalau kita punya lahan yang luas. Kalau kita nggak punya lahan yang luas, boleh dengan cara kita pasarkan kepada orang yang punya lahan yang luas, gitu ya. Nah, kalau mereka orang yang lain membeli, maka kita punya 2 potensi. Potensi pertama adalah potensi keuntungan pribadi, keuntungan langsung. Potensi yang kedua adalah, ya tadi terjadi omset yang besar, maka kita berhak mendapatkan bonus hariannya mungkin juga ada, bonus mingguan, bulanannya juga ada, dan hadiah-hadiahnya. Nah, kalau kita yang pertama tidak bisa misalnya, yang kedua tidak bisa, bagaimana? Ya kita membangun tim. Bangun tim? Ayo tim, kita kerjaan keroyokan nih, nggak bisa jual banyak-banyak, tapi masing-masing sedikit-sedikit, tapi kalau perkaliannya banyak, timnya banyak, kan kalau timnya banyak kan jualnya sedikit-sedikit, tapi kan omsetnya jadi besar. Nah, itu juga bisa. Jadi
Atau mau jalankan tiga-tiganya juga boleh. Nah kebetulan kalau saya jalankan tiga-tiganya. Jalankan tiga-tiganya. Jadi ternyata pilihannya banyak dan tidak harus memilih salah satu, tapi bisa melaksanakan tiga-tiganya. Oke, untuk keterangan lebih lengkap saat ini di layar televisi sudah ada nomor telepon. Ini apakah bisa dihubungi langsung semuanya atau pilih salah satu saja atau bagaimana tuh Pak Haris? Silakan hubungi, ya pilih aja salah satu mana yang bisa dihubungi ya. Cukup kalau sudah menghubungi satu ya yang nggak usah menghubungi yang lain. Telepon, gitu. SMS atau WA? Lebih baik WA atau telepon juga boleh atau WA aja. Jadi mau cari informasi bisa menghubungi nomor yang ada di televisi, mau tanya-tanya, termasuk juga kalau mau bergabung bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di layar televisi. Betul. Baik, singkat-singkat saja Pak Adi, singkat saja apa yang mau disampaikan? Oke, baik. Pendek saja Pak. Segera hubungi nomor telepon yang ada di televisi jika Bapak Ibu pengen atau mau perubahan dalam kehidupan. Baik, Ya, Bu Yuni ekonomi. silakan, singkat saja. Ibu rumah tangga saja bisa, saya yakin semuanya pasti juga bisa Mbak, karena ini bisnis yang sangat mudah dan insya Allah hasilnya luar biasa. Ibu rumah tangga. Hidup. Pak Haris, singkat saja Pak Haris. Ya, semua itu dari informasi ya. Saya dulu mengambil keputusan karena dapat informasi, bahkan yang menginformasikan kepada saya anak SMA. Baik. Tapi Masya Allah, ketika saya tangkap informasi itu, saya nggak ragu, saya ambil keputusannya, Alhamdulillah. Maka banyak sekali impian-impian saya yang bisa terwujud tanpa harus berhutang. Wah, luar biasa. Kami ucapkan terima kasih Pak Ahdan Haris Setiawan, terima kasih Bu Yunis, terima kasih Pak Adi Riyadi. Sukses selalu untuk teman-teman sahabat komunitas anti riba, sahabat karib. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak kemudahan untuk yang membutuhkan pastinya. Manfaatnya itu yang paling penting. Baik, kalau begitu pemirsa, sekali lagi tadi di layar televisi sudah banyak nomor telepon yang Anda bisa hubungi untuk daftar bisa, untuk tanya-tanya bisa, untuk cari informasi juga bisa. Mau mendaftarkan diri join sama komunitas anti riba lebih bisa lagi. Dan sekarang adalah saatnya buat saya Pinky Daria harus menyudahi terlebih dahulu. Solusi mudah, lunas hutang, dan bebas riba. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.